طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, jumpa lagi dalam kajian-kajian Qur'ani. Para jamaah KSM, kali ini topik atau tema yang kita akan angkat adalah mengenai sholat dalam perspektif Al-Quran. Sholat di semua agama-agama samawi merupakan ritual ibadah dan rukun atau tiang spiritual dan keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling penting. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian. Mari kita dengarkan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, Tuhanku, jadikan diriku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan dan menegakkan sholat. Allah SWT kepada Nabi Musa di Gunung Tur, Allah berfirman, mari kita dengarkan. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yang artinya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkan dan dirikan salat li dzikri, untuk mengingatku. Sementara itu Nabi Isa alaihissalam berkata, mari kita dengarkan. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewajibkan atau menganjurkan aku untuk mendirikan sholat dan membayar zakat ma dumtu hayya, selagi aku hidup. Dan di beberapa tempat Al-Quran juga disebutkan tentang mitsaq atau perjanjian Bani Israel, yang salah satu kontennya, yang salah satu kandungannya adalah iqamatus shalah, mendirikan sholat. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dalam ritual Islam, sholat memiliki posisi dan kedudukan tertentu dan sangat ditekankan oleh Al-Quran. Di dalam kitab Samawi ini ada beberapa kewajiban yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah mendirikan sholat dan membayar zakat. Seringkali setelah kewajiban sholat, kemudian di sebelahnya atau setelahnya disebutkan kewajiban membayar zakat.
Pada intinya, sholat dan zakat ini merupakan dua rukun atau dua sendi yang menunjukkan bahwasanya bahwa muslimin selain menjalin hubungan, menjalin keterkaitan, menjalin koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, juga harus peduli dan memiliki empati terhadap masyarakatnya dan harus menunaikan kewajiban-kewajiban di antaranya sholat dan juga membayar zakat, di mana ini merupakan empati terhadap kaum mahrumin, kaum-kaum yang termarginalkan, kaum-kaum yang miskin. Salah satu bentuk hubungan dengan Allah adalah sholat, dan salah satu bentuk hubungan dengan masyarakat yang terbaik adalah menyelesaikan kesulitan-kesulitan materi mereka, di mana dengan menunaikan kewajiban-kewajiban finansial, maka kebutuhan-kebutuhan orang-orang miskin itu bisa terpenuhi. Di dalam Al-Quran disebutkan mendirikan sholat dan membayar zakat itu merupakan salah satu pertanda keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan. Dan dua hal ini, yaitu sholat dan membayar zakat, adalah langkah pertama ketaatan dan komitmen kepada agama. Dalam kaitan dengan kaum musyrikin, Allah SWT berfirman, mari kita dengarkan. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang artinya, fa'in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fakhallu sabilahum. Apabila orang-orang musyrik itu bertaubat, kemudian mereka mendirikan sholat dan membayar zakatnya, maka biarkan mereka dan jangan ganggu mereka. Di ayat lain, mari kita dengarkan. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Fa'in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ihwanukum fiddin. Apabila orang-orang musyrik itu bertaubat, kemudian mereka mendirikan sholat dan membayar zakatnya, maka mereka merupakan saudara-saudara seagamamu. Salah satu poin yang terpenting lagi mengenai sholat adalah menjaga waktunya, yaitu menunaikan sholat tepat pada awal waktunya. Al-Quran menyatakan, mari kita dengarkan. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka, neraka wail bagi orang-orang yang sholat tetapi mereka lalai dari sholatnya. Sahun adalah orang-orang yang mereka secara lahiriah mendirikan sholat, tetapi mereka menunda-nunda sholat itu, melakukan sholat di akhir waktu. Sudah hampir habis waktunya baru mereka melakukan sholat.
Ini disebut sahun. Dan ini disebabkan oleh kelemahan akidah agamanya. Kalau orang akidah agamanya kuat, maka dia tidak akan menunda-nunda waktu sholatnya. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya sahun adalah menunda sholat sehingga dilaksanakan di akhir waktunya. Atau dalam istilahnya takhirus sholat an awwali waqtiha li ghairi udrin. Menunda-nunda sholat dan tidak melaksanakan sholat pada awal waktunya tanpa ada satu alasan. Inilah yang disebut sahun atau sahun. Disebutkan dalam sebuah hadis, laisa amalun ahabbu ilallah azza wa jal minas sholati fala yusghilannakum an awqatiha syai'un min umurid dunya fa inna Allah azza wa jal damma aqwaman faqala alladhina hum an sholatihim sahun yani annahum ghafiluna istahanu bi awqatiha. Artinya, tidak ada satu perbuatan yang lebih dicintai oleh Allah daripada melaksanakan sholat pada awal waktunya. Dan janganlah urusan-urusan dunia kalian membuat kalian mengakhirkan waktu sholat, membuat kalian sahun daripada sholat, karena hal ini dicela oleh Allah SWT, yang artinya tidak menghormati awal waktu sholat. Karena ritual sholat ini ketika dilaksanakan pada awal waktunya, maka hal itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia ketika sholat hendaknya dia memahami bahwasanya dia sedang berdiri di hadapan Sang Maha Pencipta, sedang berbicara dengan Sang Maha Pencipta. Maka dia seolah-olah sedang menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, mari kita dengarkan. Ya wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Dan secara lahiriahnya tampak sekali bahwasanya yang dimaksudkan adalah melarang melakukan salat dalam keadaan mabuk. Tetapi bisa juga diartikan hendaknya ketika kita melaksanakan sholat, kita tahu apa yang kita ucapkan. Makna sukaro, mabuk, bukan berarti mabuk minuman keras, tetapi mabuk dengan urusan selain Allah. Mabuk dengan kecintaan kepada dunia. Itu bisa diartikan sukaro. Artinya ketika kita sholat, kita dilarang tidak fokus. Kita fokus kepada Sang Pencipta. Dan salah satu poin yang perlu ditekankan adalah khusyuk ketika sholat. Mari kita dengarkan ayat ini. Qad aflahal mu'minun.
الذين هم في صلاتهم خاشعون Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sudah begitu sukses, aflaha yuflihu, sukses orang-orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk artinya adalah tawadu, merendahkan diri, dan sopan santun secara badan, secara jisim, dan juga secara rohani. Karena kita sedang berhadapan dengan yang maha besar, yang maha agung. Kerendahan hati dan kekhusyuan jiwa itu tampak dalam badan kita sehingga badan kita menjadi khusyuk. Ketika kita sholat, hati kita juga harus ikut sholat. Bukan hanya gerakan-gerakan atau ritual-ritual kosong. Dan salah satu poin yang penting adalah dawam atau kontinuitas dalam sholat. Dalam Al-Quran disebutkan, mari kita dengarkan. الذين هم على صلاتهم دائمون Ilal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang kontinu dalam sholat, bukan sehari sholat, sehari tidak. Artinya konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna habbal a'mali ilallah madam wa in qalla." Sesungguhnya perbuatan yang Allah paling sukai adalah perbuatan yang bersifat berkesinambungan dan istiqomah walaupun sedikit. Dan salah satu poin yang penting juga adalah menjaga sholat itu sendiri. Hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Hendaknya kita harus menjaga kehormatan dan kemuliaan sholat itu. Adapun mengenai makna daripada sholat wusta, ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar, ada juga yang mengatakan sholat maghrib, ada juga yang mengatakan sholat isya, dan juga ada yang mengatakan sholat subuh. Ada juga yang mengatakan sholat Jumat, ada yang mengatakan sholat malam, sholat witir, dan itulah berbagai pendapat yang kita peroleh di dalam penafsiran para ulama. Tetapi penafsiran yang paling logis adalah sholatul wusta adalah sholat zuhur. Karena kalau kita lihat dari sya'nun nuzul ayat ini, maka kemungkinan besar yang dimaksud adalah sholat zuhur. Para sahabat KSM dan jamaah KSM, poin berikutnya adalah masalah iqamah sholat itu adalah substansinya juga termasuk mensosialisasikan sholat pada kalangan masyarakat. Sehingga bukan hanya dalam bentuk pribadi kita mendirikan sholat, tapi juga memasyarakatkan sholat, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka juga tertarik untuk melaksanakan sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan salah satu karakteristik dan sifat daripada orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa adalah apabila mereka ini kita berikan power atau kekuatan di muka bumi, mereka aqamus shalah, mereka mendirikan sholat, wa atawuz zakah, dan memberikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan melakukan amar ma'ruf, wa nahau anil munkar, dan mereka nahi munkar, walillahi akibatul umur. Jadi contohnya adalah seorang yang terpilih sebagai gubernur misalkan, atau sebagai wali kota, atau bahkan presiden. Apabila dia seorang muslim, maka orang ini akan berusaha untuk bagaimana mensosialisasikan sholat pada masyarakat muslim, pada generasi muda. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah. Apabila kami berikan mereka power atau kekuasaan, mereka aqamus shalah, mereka mendirikan sholat, wa atawuz zakah, dan amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Poin berikutnya adalah iqamatus shalah itu adalah mendirikan sholat bukan tanpa jiwa, tetapi sholat yang benar-benar sholat,
di mana perhatian musalli, yaitu orang yang sholat itu berfokus kepada Khalik, kepada penciptanya. Tidak pikirannya direcoki dengan hal-hal yang lain. Ini termasuk substansi daripada iqamatus shalah, karena iqamatus shalah adalah zikrullah, di mana di surat Toha ayat 14 disebutkan aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat itu untuk mengingatku. Jadi ketika kita sholat tapi pikiran kita disibukkan dengan selain Allah, itu tidak bisa diartikan sebagai sholat yang sebenar-benarnya. Poin berikutnya adalah sholat ini adalah sesuatu yang akan diperhitungkan pada awal, sebelum perbuatan-perbuatan yang lain dihitung. Idza kubilat masiwa. Apabila sholatnya diterima nanti, maka amalan-amal yang lainnya juga ikut diterima. Tapi naudzubillah, idza ruddat masiwaha. Apabila sholatnya ditolak, maka yang lainnya pun ditolak. Jadi sholat merupakan barometer. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan inna syafa'atana lan tanal mustahifan bisolah. Syafaat Rasulullah itu tidak akan mencakupi orang-orang yang meremehkan sholat. Begitu pentingnya sholat ini. Al-Quran menyatakan bahwasanya memuliakan sholat dan menghormati sholat adalah dengan menjaga waktunya. Hafidhu ala sholawati wassolawatil wusta, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran. Kemudian poin berikutnya adalah salah satu tanda daripada orang-orang beriman adalah menjaga sholatnya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Hal ini disebutkan dalam 3 ayat di dalam Al-Quran. Dan poin yang tidak kalah penting adalah meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Ketika kita menghadapi kesulitan, entah itu kesulitan keluarga, kesulitan finansial, dan apapun kesulitan, apabila seorang beriman, maka dia akan berwudu, kemudian dia sholat. Karena dia memiliki backingan yang paling kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Tetapi orang yang hanya berpikiran bendawi dan materi, dia tidak mempercayai adanya backingan atau backing yang maha kuat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mempercayai sarana-sarana materi. Karena apabila orang yang memiliki keyakinan pada Allah, ketika dia menghadapi sebuah problem, maka dia akan berwudu, lalu ke masjid, lalu dia sholat dan berdoa kepada Allah, meminta pertolongan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah yang maha sempurna, yang maha kuat, al-qulub, jiwa ini akan menjadi tatmain, akan menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan juga ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah melalui salat, dengan kesabaran dan salat. Segala kesulitan apabila kita hadapi, maka tentunya kita memerlukan backing yang sangat kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengambil energi dengan melaksanakan salat. Oleh karena itu dalam sejarah, dalam peristiwa-peristiwa ketika Rasulullah menghadapi kesulitan, beliau kemudian berwudu dan melaksanakan sholat dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dihadapkan dengan kesedihan dunia, maka kita melakukan sholat 2 rakaat. Dan
meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita tidak memiliki backing yang kuat ini, dan kita hanya mengharapkan backing daripada benda, daripada manusia, maka itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran, مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Jadi orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulianya itu seperti membangun rumah sebagaimana ankabut, sebagai laba-laba, rumah laba-laba yang begitu rentan untuk rusak, begitu lemah. Berbeda dengan orang mukmin yang rumahnya adalah begitu kokoh, di mana dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi selain mukmin yang tidak meminta perlindungan kepada Allah, ibaratnya dia perlindungannya tidak kuat, seperti rumah laba-laba yang sangat lemah dan sangat rentan. Kemudian poin berikutnya adalah menyuruh anggota keluarga untuk melaksanakan sholat, di mana ma'ruf yang paling penting yaitu adalah sholat itu sendiri. Amar ma'ruf yang paling penting adalah sholat, karena dengan sholat inilah maka akar daripada kebanyakan mungkarat, hal-hal yang mungkar akan bisa menjadi kering. Dan di dalam Al-Quran disebutkan wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakat, di mana Nabi Ibrahim memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan zakat. Dan di ayat lain disebutkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruhlah anggota keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, disuruh sabar-sabarkan. Wastabirnya disabar-sabarkan, karena walaupun berat tapi disuruh sabar-sabarkan. Karena untuk membangun fondasi keluarga yang kokoh, maka keluarga apabila mereka rajin sholat, mendirikan sholat, maka insya Allah fondasi keluarga itu akan menjadi kuat dan kokoh dan tidak rentan. Di dalam surat Tahrim ayat 6 disebutkan, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari api neraka, di mana kayunya neraka, yaitu kayu bakarnya neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Inilah merupakan risalah atau misi ayah dan bunda yang sangat berat agar supaya mendidik anaknya untuk sholat. Di mana sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Illa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi
فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم المرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده هي مسؤولة عنهم على فكلكم راع وكلكم مسؤول an ra'iyati, yang artinya ketahuilah bahwa setiap kalian adalah bertanggung jawab terhadap orang-orang yang mana kalian diperintah untuk menjaga mereka, dan seorang amir atau seorang kepala pemerintahan itu adalah bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dan mereka akan dipertanyakan nanti. Kepala keluarga akan dipertanyakan terhadap keluarganya. Seorang wanita juga diharuskan memelihara suami dan anaknya, dan juga dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Dan ketahuilah bagi setiap kalian memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap siapapun yang menjadi tanggung jawab kalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجب الشكر علينا ما دعا لله